Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa menuntut ilmu. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang telah berdarah pelipisnya untuk membawa kita dari lembah kegelapan ke lembah yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rustan Effendi SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kesempatan diberikan kelompok kami atas partisipasinya. Adapun pembawa materi pada kali ini yaitu saya sendiri atas nama Siti Fatimah, dan rekan saya yang sangat membantu penyusunan materi ini atas nama Saudara Faisal. Adapun pembahasan yang akan kami bawakan yaitu pengembangan tujuan kurikulum, pengembangan materi kurikulum, dan perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu pengembangan tujuan kurikulum. Tapi sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan isi atau bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Asas pertama dalam pengembangan kurikulum adalah asas filosofis. Dalam asas tersebut dibahas persoalan-persoalan mendasar tentang pengembangan kurikulum. Misalnya, tentang arah pendidikan. Arah pendidikan itu adalah membentuk anak didik yang mampu menguasai bidang ilmu pengetahuan atau membentuk manusia yang mampu berpikir kreatif dan inovatif. Membentuk manusia yang dapat mengawetkan budaya masa lalu sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, perumusan tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kurikulum. Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam kurikulum, yaitu yang pertama, tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. Yang kedua, melalui tujuan yang jelas, maka dapat membentuk para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan, bahkan akan membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran. Yang ketiga, tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu pengembangan materi kurikulum akan dibawakan oleh rekan saya, Faisal. Kepadanya dipersilahkan. Nah, yang kedua yaitu pengembangan materi kurikulum. Bahan atau materi kurikulum adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. A. Sumber-sumber materi kurikulum. Isi atau materi kurikulum pun harus bersumber pada tiga hal tersebut, yaitu yang pertama masyarakat beserta budayanya, yang kedua siswa, yang ketiga ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu tahap penyeleksian materi kurikulum. Tahap penyeleksian materi kurikulum adalah langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh pengembang materi kurikulum dalam menentukan isi atau muatan kurikulum. Ada beberapa tahap dalam menyeleksi bahan kurikulum, yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan, yang kedua mendapatkan bahan kurikulum, yang ketiga menganalisis bahan, yang keempat menilai bahan, yang kelima membuat keputusan. Selanjutnya itu jenis-jenis materi kurikulum. Biasanya materi yang harus dipelajari oleh siswa terdiri dari fakta, konsep, prinsip, hukum, dan keterampilan. Fakta adalah sifat dari suatu dari gejala peristiwa benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera. Konsep adalah abstraksi, kesamaan atau berhubungan dari sekelompok benda atau sifat.
hubungan antara dua atau lebih konsep yang sudah diuji serta secara empirik dinamakan generalisasi, yang selanjutnya dapat ditarik ke dalam prinsip. Sedangkan keterampilan adalah pola kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi. Selanjutnya yaitu kriteria penetapan materi kurikulum. Secara umum, ada beberapa pertimbangan dalam menetapkan materi kurikulum, baik khususnya ditinjau dari sudut siswa, yaitu 1. Tingkat kematangan siswa. Isi atau materi kurikulum harus sesuai dengan tahap kematangan anak. Tahap kematangan akan sejalan dengan tingkat pertimbangan psikologis anak. Yang kedua, tingkat pengalaman anak. Tingkat pengalaman akan menentukan tingkat kemampuan anak dalam melakukan sesuatu. Anak yang dapat menghadapi suatu masalah berarti ia memiliki pengalaman dalam masalah tersebut. Yang ketiga, tahap kesulitan materi. Materi kurikulum harus disusun berdasarkan tingkat kesulitannya. Materi kurikulum harus disusun dari yang mudah menuju yang sulit. Materi selanjutnya yaitu perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Jenis-jenis perangkat pembelajaran yang harus diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, di antaranya 1. Program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, program semester. Rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar. Sedangkan program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. RPP dikembangkan berdasarkan silabus. Yang keempat yaitu silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan, serta alat belajar. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman sekalian, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, itu murni datanya dari kami kelompok 12, dan apabila ada kebenaran dan kebaikan, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.